Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri biwadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kita, Ibu Ingrid Wiresi MPD, serta teman-teman yang sudah hadir dalam ruang ini. Sebelum kita mulai acara ini, perkenalkan nama saya Maya Dwi Ananda sebagai moderator acara presentasi kali ini dengan membawa materi yaitu 1 gila, 2 cinta, 3 jira, 4 mulia, yang terakhir alia. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Presentasi kali ini mengambil tentang eksplorasi teks akademik yang akan dibahas oleh pemateri kita. Yang pertama yaitu Saudara Gilang. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks akademik dan non-akademik. Next. Konsep dasar teks akademik dan non-akademik. Teks ini teks ilmiah dan non-ilmiah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teks akademik dan non-akademik. Yang ke-1 adalah teks akademik. Teks akademik adalah teks yang digunakan dalam dunia pendidikan seperti jurnal, makalah, dan juga buku teks. Teks ini berdasarkan penelitian dan studi ilmiah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks non-akademik. Teks non-akademik adalah teks yang digunakan dalam konteks non-pendidikan atau sehari-hari seperti iklan, media sosial, dan surat kabar. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Cinta, saya persilakan. Jadi terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks akademik. Yang mana ciri-ciri teks akademik itu ada sederhana, padat, dan logis. Untuk sederhana, dia menggunakan bahasa yang ringkas, namun tidak menghilangkan kedalaman makna. Sedangkan untuk padat, menyampaikan informasi yang ringkas dan langsung pada inti pembahasan. Lalu untuk logis, ini menyusunnya secara runtuh dan berhubungan dengan sebab dan akibat. Lalu untuk ciri-ciri teks akademik, itu ada fleksibel, ada subjektif, ada tujuan untuk informasi dan hiburan. Untuk fleksibel, dia strukturnya tidak berikatan. Lalu ada tujuan informasi dan hiburan, itu sebagai informasi dan hiburan bagi para pembaca. Lalu satu lagi ada subjektif, yang mana dia berdasarkan melalui opini dari sang penulis. Next. Selanjutnya ada ragam teks akademik. Ragam teks akademik di mana teks yang digunakan melalui pengetahuan untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami.
Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Zira. Oke teman-teman, jadi di sini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perbedaan teks akademik dan non akademik. Perbedaan teks akademik dan non akademik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan. Tujuan teks akademik ini untuk menyampaikan informasi secara objektif dan mendalam terhadap suatu topik tertentu yang dibahas. Tes ini juga biasanya masuk ke dalam konteks pendidikan atau penelitian. Nah, sedangkan kalau tes non akademik ini tujuannya itu untuk informasi umum, hiburan, dan persuasi. Teks non akademik juga lebih fleksibel dan santai dalam penyampaiannya. Lalu yang kedua ada gaya bahasa. Untuk teks akademik ini menggunakan bahasa yang lebih formal dan menggunakan istilah khusus yang relevan dalam bidang tertentu. Dan teks ini juga penulisannya lebih tertutur dan kompleks. Nah, kalau teks non akademik ini menggunakan bahasa yang santai, mudah dipahami dan juga fleksibel dalam penyampaiannya. Lalu yang ketiga ada audiens. Teks akademik ditujukan untuk audiens yang memiliki pengetahuan ataupun latar belakang tertentu. Nah, sedangkan kalau teks non akademik ini ditujukan untuk umum. Nah, kalau teks non akademik ini ditujukan untuk umum tanpa memandang latar belakang ataupun pendidikan khusus. Ditujukan untuk siapa saja. Lalu yang terakhir ada contoh. Contoh teks akademik ini ada artikel, makalah penelitian, tesis, disertasi. Lalu contoh teks non akademik ini ada artikel blog, berita, iklan, dan essay opini. Lalu selanjutnya ada teks karya ilmiah dan ilmiah. Apa itu teks karya ilmiah dan ilmiah? Teks karya ilmiah menurut Dr. Wijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersalin. Bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Jadi teks ilmiah ini tulisan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis berdasarkan metodologi yang baik dan benar. Sedangkan kalau teks non karya ilmiah, teks yang memiliki tulisan yang bersifat bebas, tidak terikat kaidah penulisan tertentu dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Pada teks non ilmiah biasanya ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum dan untuk seni atau memenuhi kepuasan batin penulis. Jadi teks non karya ilmiah ini teks tulisan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi yang ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh Zira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan jenis-jenis teks karya ilmiah dan non ilmiah. Next. Nah, jadi yang pertama itu dari jenis-jenis teks karya ilmiah. Yang pertama ada praskripsi, ada skripsi, karya tulis, tesis, dan disertasi. Jadi praskripsi itu seperti tahapan awal sebelum kita memulai skripsi. Sedangkan skripsi sendiri itu karya ilmiah untuk menyelesaikan jenjang S1. Nah, karya tulis itu adalah istilah umum untuk semua jenis teks karya ilmiah, contohnya untuk esai, makalah, ataupun laporan penelitian. Itu masuknya ke karya tulis. Kalau tesis itu sama karya ilmiah untuk menyelesaikan jenjang S2. Dan yang terakhir disertasi. Itu seperti paling tinggi lah dari kedua itu, dari skripsi dan tesis. Jadi disertasi itu untuk jenjang S3. Jadi seperti mahakarya lah dalam penelitian. Next. Nah, tadi kan di bidang pendidikan nih, sekarang di penelitian. Yang pertama ada makalah seminar. Jadi singkatnya makalah seminar itu seperti panduan bacaan sebelum kita mulai seminar. Kalau laporan hasil seminar sendiri itu seperti dokumentasi kita setelah melakukan seminar. Yang ketiga, jurnal penelitian. Itu seperti isinya penelitian-penelitian yang
satunya di jurnal akademik. Oke, next. Nah, tadi di karya ilmiah, sekarang di non ilmiahnya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada dongeng. Dongeng itu seperti cerita pendek, dari ceritanya itu seperti turun menurun, dan di dalamnya juga enggak seperti mengandung, di dalamnya itu mengandung magic atau keajaiban, seperti dari tokoh-tokohnya yang nggak biasa, kayak ada raksasanya, ada peri, yang kayak gitu-gitu. Yang kedua cerpen, ini cerita pendek. Yang ketiga novel. Kalau novel itu lebih panjang dari cerpen, jadi ini bisa ratusan halaman. Dan yang keempat drama. Drama ini lebih ke untuk dipertontonkan di kalangan masyarakat. Next. Nah, kalau tadi jenis-jenisnya, sekarang kita ke ciri-ciri teks karya ilmiah dan non ilmiah. Next. Jadi dari ciri-ciri teks karya ilmiah dulu, yang pertama ada objektif. Jadi objektif itu kita fokus memandang sesuatu dari kebenarannya, bukan dari kepentingan pribadi ataupun opini. Dan netral. Jadi netral itu kita tidak ada di pihak A ataupun di pihak B. Jadi kita tidak ada dari dua-duanya, itu kita di tengah-tengah. Kalau sistematis, jadi sistematis itu sistemnya dari penulisannya itu tersusun kayak dari A ke B dan ke C, itu tidak loncat-loncat. Kalau logis itu masuk akal ya. 5, menyajikan fakta. Jadi di sini tuh bisa dibuktikan kebenarannya, ada data-datanya, jadi nggak asal. Kalau yang keenam, tidak pleonastis. Jadi pleonastis itu adalah menggunakan kata yang berlebihan ataupun yang sering disebut dengan lebay. Jadi di karya ilmiah ini tidak menggunakan kata-kata pleonastis tersebut. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa formal. Next. Ciri-ciri di teks karya non ilmiah. Jadi yang pertama nih, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Jadi ini tuh ditulisnya berdasarkan fakta si penulis ini. Jadi tergantung sudut pandang dia. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Jadi fakta-faktanya itu tergantung dia aja gitu. Itu hanya opini atau karangan dia doang. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Jadi di sini kata-katanya itu populer dan konotatif, itu seperti kata-katanya yang mudah dimengerti dan gaul lah. Dan yang keempat, tidak memuat hipotesis. Jadi tidak ada pendahuluan, tidak ada penelitian awal. Jadi langsung aja ini intinya, enggak ribet-ribet pakai teori gitu. Terus penyajiannya dibarengi dengan sejarah. Jadi biasanya kalau non ilmiah itu, kalau ada ceritanya itu biasanya kebanyakan disisipkan sejarah-sejarahnya. Nah, bersifat imajinatif di sini, yang artinya tuh berimajinasi. Jadi kadang ceritanya itu sesuai imajinasi si penulis. Bahkan cerita-ceritanya itu tidak nyata, tapi dibuat seolah-olah nyata dan menarik. Nah, ketujuh, ada situasinya itu didramatisir. Jadi kayak dilebih-lebihkan lah, biar si pembaca atau si penonton ini terhanyut ke dalam drama tersebut. Yang kedelapan, bersifat persuasif. Jadi persuasif itu kayak bahasa yang agar orang-orang yang membacanya atau menonton itu percaya dan mau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, tanpa dukungan bukti. Jadi karya non ilmiah ini dia tuh kayak asal-asalan gitu, sesuai dengan apa yang dipikirkan atau yang diinginkan oleh si penulis ini. Jadi tidak ada dukungan bukti, tidak ada apa-apa. Jadi tapi ini ngasal, tapi bikin orang-orang yang baca itu kayak mikir gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator tadi. Selanjutnya materi yang terakhir oleh Alia. Terima kasih. Jadi kita membahas karya ilmiah dan non ilmiah. Karya ilmiah adalah kalangan suatu
peristiwa dalam peristiwa secara terperinci seakan-akan membaca itu bisa membayangkan gitu. Teks prosedur teks yang digunakan untuk membuat laporan teks laporan observasi, teks pembelajaran yang berisi kegiatan atau laporan hasil penelitian, teks eksplanasi, teks yang isinya itu kayak fenomena alam sosial dan kehidupan sehari-hari. Perbedaan teks kata ilmiah dan ilmiah. Perbedaan kata ilmiah, satu, gaya penulisan bersifat formal, standar dan tidak rumit, dan digunakan itu kata-kata yang baik dan jelas. Yang kedua, menggunakan metode penulisan ilmiah. Yang ketiga, sifatnya objektif dan faktual. Dan di sini tuh kita harus nggak boleh pakai opini kita sendiri. Yang keempat, ditulis untuk kepentingan pribadi atau umum. Ditulisnya itu kayak misalnya kayak kita mau penelitian di akademik itu, kayak misalnya tugas akhir, skripsi gitu lah. Perbedaan kata ilmiah. Satu, gaya penulisannya mengarah ke sastra dan aplikasi. Penulisannya harus menarik agar pembaca bisa menarik juga. Yang kedua, menggunakan bahasa pendekatan ilmiah. Yang ketiga, bersifat objektif dan publik. Yang keempat, ditulis untuk seni. Jadi saya Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada narasumber kita yaitu Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas pengantaran yang sangat baik. Saya senang sekali akan bisa berbagi materi pada hari ini kepada teman-teman sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar semuanya? Alhamdulillah setelah saya baik saja ya. Sebelumnya saya izin perkenalkan kembali, saya Muhammad Fauzan Hari, narator Anda pada hari ini. Bersama-sama kita akan menjelajahi materi tentang eksplorasi teks akademik dan non akademik, serta dengan karya tulis ilmiah dan juga non ilmiah. Saya akan menjadi mata dan telinga Anda dalam perjalanan kali ini, memastikan setiap detail terungkap jelas. Baik, sesi tanya presentasi sudah selesai. Selanjutnya akan masuk fase berikutnya yaitu sesi tanya jawab. FYI teman-teman, sesi tanya jawab ini akan kami bahas dalam sebuah permainan yang dimana para pemateri akan melontarkan pertanyaan kepada para audiens, dan barang siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan akan dikenakan sanksi yang cukup misterius di akhir acara nanti. Untuk itu kepada para audiens dimohon untuk membuat satu barisan dengan barisan yang rapi demi keberlangsungan acara sesi tanya jawab ini. Dipersilakan. Sebutkan contoh teks akademik. Yang pertama itu ada laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, skripsi, proposal, dan surat pembaca. Sebutkan teks ilmiah. Contoh teks ilmiah yang pertama ada dongeng, dan yang kedua ada novel. Jadi pertanyaannya, untuk siapa sih teks karya non ilmiah ini ditujukan? Untuk masyarakat umum dan kepentingan masyarakat. Oke. Benar. Sebutkan jenis teks karya ilmiah. Ada dua, ada yang pertama penelitian dan yang kedua pendidikan. Dan sebutkan jenis karya non ilmiah. Ada empat, dongeng, cerpen, novel, dan komedi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa perbedaan teks karya ilmiah dan non ilmiah? Perbedaan antara tes karya ilmiah dan ilmiah itu yaitu adalah tes karya ilmiah itu bersifat objektif dan bersifat faktual, sedangkan non ilmiah itu bersifat subjektif dan fiktif. Contoh teks akademik makalah.
Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu dan dicatat ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Sebuah makalah sistematika yang terbagi menjadi pengkajian dan pendahuluan, studi perpustakaan, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Sebutkan ciri-ciri tes karya ilmiah. Itu tuh adalah objektif, netral, sistematis, logis, dan bersifat fakta. Apa tujuan dari membaca teks akademik? Untuk memahami informasi baru, penilaian argumen penulis, sama mendapatkan ide untuk belajar. Apa yang dimaksud dengan referensi karya ilmiah? Referensi adalah sumber informasi yang digunakan oleh penulis untuk menemukan argumen seperti buku, artikel, jurnal ilmiah. Apa yang dimaksud dengan referensi karya ilmiah? Referensi adalah satu, dua, tiga. Apa yang dimaksud dengan referensi karya ilmiah? Referensi karya ilmiah adalah karya satu, dua, tiga. Apa yang dimaksud dengan referensi karya ilmiah? jadi referensi karya ilmiah adalah Satu, dua, tiga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila ada salah satu orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu yaitu akan menyanyikan salah satu lagu, yaitu lagu Balon Kuada 5. Saya persilahkan bagi audiens yang tidak bisa menjawab. satu, dua, tiga. Baru ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Menurut balon hijau itu sangat jauh. Ku pegang erat-erat. Balik. Satu lagi. Terima kasih, silakan kembali. Baik, saatnya saya untuk menyimpulkan dari awal hingga akhir. Jadi, eksplorasi teks akademik dan non-akademik ini, jika kita analogikan, itu seperti kita menyelam kepada kedua dunia yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Teks akademik ini biasanya didasari oleh fakta, data, dan juga bahasanya yang formal. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kita. Jadi seringkali teks akademik ini dipakai untuk metode pembelajaran ataupun penelitian. Contohnya itu seperti jurnal ilmiah dan juga buku teks. Di sisi lain teks non akademik ini adalah antonimnya dari teks akademik ataupun kebalikannya. Bahasanya yang lebih santai, lebih luas itu tidak kaku, dan juga lebih fleksibel. Biasanya tujuannya itu untuk menghibur, menginspirasi, atau sekedar untuk menyampaikan informasi yang lebih ringan. Contohnya seperti artikel blog, opini, dan juga cerita pendek. Nah, jadi kesimpulannya kita sebagai mahasiswa, sesuai namanya yaitu mahasiswa,
maha yang menaungi siswa harus bisa membedakan mana itu teks akademik dan juga non akademik. Nah, kalau kita bisa membedakan mana teks akademik dan non akademik, itu kita akan bisa lebih pas dan juga efektif dalam berkomunikasi. Baik, selanjutnya yaitu karya ilmiah dan non ilmiah. Jadi seperti pemateri yang sudah dijelaskan tadi, karya tulis ilmiah ini adalah rangkaian ilmu yang menjadikan fakta dan berdasarkan oleh pengetahuan dan penelitian dalam bidang tertentu. Sedangkan di sisi lain, karya tulis non ilmiah ini adalah kebalikannya juga dari karya tulis ilmiah. Dia bersifat bebas dan ketika ditulis untuk kepentingan pribadi ataupun umum, bisa juga untuk seni atau sederhana untuk memuaskan kepuasan batin sang penulis. Jadi kesimpulannya juga, ketika teman-teman ataupun para audiens ingin menulis karya tulis ilmiah dan non ilmiah, itu bisa mengikuti tata cara ataupun ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh para pemateri tadi. Baik, terima kasih kepada perhatian dan partisipasinya. Dengan ini saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir kata, sekian terima kasih atas kurang lebihnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.